Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan Ibu Nurhayati Hasibuan. Nah, adapun kompetensi dasar kita 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, siswa harus mampu memahami struktur teks prosedur. Kedua, siswa harus mampu menelaah menentukan struktur teks prosedur yang disediakan. Seperti hal teks yang sebelumnya kita pelajari, teks prosedur juga memiliki struktur. Teks prosedur disesuaikan berdasarkan jenisnya. Misalnya, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ini tentunya berbeda antara struktur yang pertama, cara membuat sesuatu, dengan cara melakukan sesuatu sangatlah berbeda. Letak perbedaannya boleh kita lihat pada struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Ini ada 4. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah, yang keempat penutup. Selanjutnya kita lihat di struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu ada 3 strukturnya. Tujuan, langkah, dan penutup, yang tidak ada bahan dan alat. Ini sangat berbeda. Mari kita lihat perbedaannya. Struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang pertama itu tujuan. Berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, atau bisa berisi motivasi. Ini, pada bagian ini, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat. Panduannya biasanya menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Contohnya, mudah dibuat, cepat, murah, dan lain-lain. Sangat dihindari untuk menggunakan kata atau kalimat negatif. Contohnya itu susah dilaksanakan, memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bahan dan alat. Berisi, memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Contohnya itu 1 kilo tepung. Dari contoh ini diberikan contoh yang akurat. 1 kilo tepung. Yang artinya jangan berlebihan atau jangan kurang. Ketiga ada langkah. Berisi urutan langkah secara rinci per tahap. Ini merupakan inti dari tujuan teks prosedur itu sendiri. Nah, pada bagian ini, pemerincian berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Dalam penyajiannya, langkah-langkah teks prosedur biasanya dibuat dengan penyajian penomoran. Urutan paragraf boleh dengan pertama, kedua, dan seterusnya. Selain dari bentuk penyajiannya, kita juga dapat dengan mudah mengenali langkah-langkah pada teks prosedur dengan menunjukkan atau memperhatikan adanya kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Dan yang terakhir kita masuk ke penutup, yaitu bagian penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat atau bersifat opsional, yang artinya boleh ada, boleh tidak. Biasanya isi di dalam penutup itu berisi merujuk kembali ke hal-hal pokok yang telah disebutkan di bagian pendahuluan dan diulang kembali dengan kata lain sinonim, dan juga bisa dengan ucapan selamat atau memotivasi pembacanya. Untuk selanjutnya kita masuk mencermati struktur teks prosedur cara membuat bubur Manado. Ini terdapat di buku kamu di halaman 98 sampai 99. Anak-anak ibu boleh perhatikan di sana. Struktur teks prosedurnya sudah dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Di bagian tujuan ini jelas apa yang ingin disampaikan. Terdapat pengantar umum tujuan teks tersebut. Penulis mencoba menangkap minat membaca terhadap bubur Manado yang akan dibuat. Panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang cukup menarik ya, dan jelas.
bisa kita perhatikan kalimat yang digunakan penulis adalah menu sarapan super sehat dan kaya serat. Kedua, bahan dan alat. Sudah dijelaskan, diperincikan bahan dan alat secara akurat. Contohnya ada 400 gram, 200 gram, dan seterusnya. Yang ketiga ada bagian langkah. Diurutkan secara rinci dan bertahap menggunakan penomoran. Nah, anak-anak ibu boleh perhatikan di sana. Ada poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pada bagian ini juga kita dapat melihat adanya kalimat perintah. Contoh, didihkan air, masukkan berurut nasi merah, singkong, ubi, dan seterusnya. Dan yang keempat, terakhir itu adalah penutup. Di bagian penutup ditekankan kembali apa yang menjadi keuntungan yang dapat diperoleh dengan kita membuat bubur Manado. Nah, di sana dibuat penulis mudah, murah, sekaligus sehat. Selain itu juga dapat menambah melestarikan budaya tradisional. Kemudian penulis juga membuat motivasinya, selamat mencoba. Itu adalah bagian penutup pada teks cara membuat bubur Manado. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks yang kedua, yaitu mencermati struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Ini sangat berbeda dengan teks sebelumnya. Ini terdapat 3 struktur. Yang pertama itu tujuan, kemudian langkah, kemudian penutup. Kita masuk yang pertama itu tujuan. Di bagian tujuan ini berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, dan memotivasi. Serta tujuan ini juga terdapat kalimat-kalimat yang menarik pembaca. Bisa kita perhatikan katanya, menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian langkah. Jadi bagian bahan dan alat tidak ada ya nak ya, karena kita merujuk ke pola kedua, melakukan suatu pekerjaan. Jadi langsung dia ke bagian langkah-langkah. Langkah-langkah ini diurutkan secara rinci. Ada sampai 10 perincian tentunya. Juga terdapat kalimat perintah. Kita bisa perhatikan kalimat perintah yang digunakan. Ada contohnya, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari dan seterusnya. Dan terakhir kita masuk ke bagian penutup. Ingat, pada bagian penutup ini boleh ada boleh tidak. Ini bagian opsional, dan pada bagian ini juga ditekankan, diingatkan kembali bahwa mencuci tangan yang benar kita dapat terhindar dari penyakit, serta memotivasi untuk pembacanya juga. Bagaimana penjelasan Ibu tentang struktur teks prosedurnya? Cukup jelas kan? Nah, untuk memahami kembali, kita latihan halaman 104, cara membuat batik. Bacalah kembali teks prosedur tersebut, kemudian tunjukkan mana bagian yang merupakan langkah-langkah, tujuan, alat dan bahan, serta penutup. Kamu bisa membuatnya sesuai dengan tabel yang Ibu buat. Ini dia. Nah, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kamu untuk kedepannya. Semoga harimu menyenangkan, serta ingatlah, hanya orang cerdas yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Jadi tetap semangat, belajar dari rumah, kerjakan tugas dan tanggung jawabmu, jadilah siswa profesional.